Ya. Berkenan pegang mic itu, cabut mic itu. Ya, coba dites Pak. Bapak berkenan dipakaikan mic seperti itu? Ya. Ya. Bapak nama lengkapnya siapa Pak? Wahyono. Wahyono. Ya. Oh Wahyono. Pak Wahyono bin Muhammad Harun. Muhammad Harun. Iya. Muhammad Harun. Iya. Namanya Pak Wahyono bin Muhammad Harun. Iya. Anak dari Muhammad Harun, benar ya? Iya. Saya cuma memastikan jangan-jangan Pak Wahyono yang lain gitu. Lahir di mana Pak Wahyono? Di Wonogiri, Pak. Wonogiri, 5 Agustus 1965. Iya. Oke. Bapak pekerjaannya apa? Kalau sekarang pensiunan PNS, Pak. PNS. Agamanya? Islam. Tinggalnya di mana? Saya di perumahan Bagat Wijaya, Pinang, Tangerang. Kota Tangerang. Oh. Jalan HR Rasul Asari. Iya. Itu ya. Oke. Pak Wahyono kenal dengan terdakwa ini? Ya pernah lihat. Dia pernah lihat. Ada hubungan saudara? Enggak ada. Enggak ada. Sebelum memberikan keterangan, bersumpah terlebih dahulu. Bersedia? Sekian. Ada tanggapan dari penasihat hukum atas saksi penuntut umum? Cukup ya? Bapak silakan berdiri. Ikuti ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. pada sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Silakan. Yang dipotong-potong. Baik, Pak Wahyono. Pak Wahyono ini pernah diperiksa oleh penyidik ya, polisi ya. Ya. Saudara ada menyerahkan paraf dan tanda tangan dalam berita acara saudara ini. Ya. Apakah saudara ada dibujuk untuk misalnya memfitnah dia, memfitnah terdakwa Pak Charlie ini atau menzalimi Pak Charlie? Ada nggak dibujuk seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Penuntut umum silahkan melanjutkan pertanyaan kepada saksi ini. Terima kasih Tuan Yang Mulia. Silakan. Bapak saksi Pak Wahyono, kemarin pada saat persidangan yang kemarin, Bapak, itu ada kesaksian dari Pak Johan terkait ada kaitan dengan Bapak ya. Bapak kenal dengan Pak Notaris Sukamto? Kenal, Pak. Kenal. Yes. Sejak kapan Bapak kenal Pak Sukamto? Gimana? Sejak kapan Bapak kenal dengan Pak Saya Sukamto? sejak sebelum jadi notaris tidak kenal. Sebelum jadi notaris, kenal, sudah jadi sahabat ya? Ya, kayak saudara sendiri. Oh, saudara sendiri. Keluarganya juga. Iya. Terkait adanya permohonan, ya, balik nama dari Pak Sukamto, Ya. betul Bapak yang menerima. Iya. Bapak di bagian apa PT? Saya di loket permohonan pengukuran, Pak. Mohon pengukuran. Di depan. Ya. Itu memang kewenangan Bapak ya menerima itu. Sebenarnya kalau itu juga kewenangan saya juga. Ya. Cuma nanti selanjutnya saya serahkan ke bagiannya yang verifikasi balik nama. Siapa bagiannya itu? Itu anak-anak. Cuma enggak Anak-anak. itu hafal. Oh, Pak Johan bukan? Pak Johan kasupsinya. Kasupsinya. Terus berkas apa yang Pak Sukamto sampaikan kepada Bapak waktu itu? Kalau nggak salah itu balik nama waris. Baik, atas nama siapa? Ke atas nama siapa? Kalau namanya ini cuma lupa. Ya. Mau dibalik nama waris keluarganya Bapak cari. Oh, Bapak cari. Ya. Terus begini juga. Berkas-berkas apa aja lampirannya dalam permohonan balik nama itu, Pak? Bisa disebutkan satu persatu.
Kalau saya sebenarnya jadi memperhatikan benar Pak ya. Di situ ada permohonan, Ya, fotokopi KTP, ya, terus gambaran ada Pak. ada pajak, Ada PBB, PBB, sama surat-surat ya. ini Pak, apa BNI itu. BNI itu Pak. Hah? Surat apa? Itu Oh, BNPB. KBRI itu. Oh, KBRI. Kalau Sabar. Siap. KBRI, KBRI, Singkatannya. Kedutaan Besar Republik Indonesia. bukti warga negara Indonesia Pak. Hah? Bukti warga negara Oh, Indonesia. bukti warga negara. Oh, saya pikir dari KBRI. Kalau KBRI, oh saya harus KBRI apa dimaksudnya kan? Oh, bukti kewarganegaraan. Oh, gitu. Lanjutkan. Warga negara jenis gitu. Ya, Sudah sudah. kasih yang mulia. Apakah di antara lampiran-lampiran itu ada SHM 05 Pleno? Ada Pak. Ada. Terus ada juga surat kuasa di situ. Kalau surat kuasanya saya juga nggak baca juga. Oh, maksud gini, Bapak baca nggak itu permohonan balik nama yang dari Pak Sutanto itu? Satu persatu Bapak baca nggak? Lihat nggak? Kalau permohonan paling pertama ya paling lembar 13 itu. Nomor 13 ada. Oh, baik. Lampiran ya. Lampiran Lampiran ya. Lampiran 13. Supaya nggak bias. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, rekan saya memperlihatkannya. Izin yang mulia, Mari. perlihatkan itu. Perwakilan Saksi dan lain sebagainya. terdakwa saksi Bapak Pak Wahyono. Nah, ditunjukkan apa ini? Maaf, saya pegang ya. Ini SIM ya. Ditunjukkan SIM nomor 5. Ditunjukkan surat kuasa. Ditunjukkan lampiran 13. Ditunjukkan surat pernyataan tanah-tanah yang dimohonkan. Nah, Bapak boleh pegang ini. Coba Bapak lihat. Nah, lihat Pak, itu Bapak pernah kenal surat-surat ini? Nah, tahu ini yang surat pernyataannya? Tahu Ini tahu lampiran 13. kalau kuasa tahu juga nih. Surat kuasa tahu. Ya, Ini sertifikat Pak. ya, Mohon maaf, dulu ini hampir sobek. iya. Ini saya selasi. Yang mana? Yang Ini. oh ini. Jadi nggak hancur Pak. Oh, ini yang dimaksud. Oh iya, 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 iya. Jadi nggak hancur. Jadi sama ini ya, ini yang dimaksud sertifikat yang lalu itu ya. Oke, sudah ya, bahkan saksi yang lakban gitu untuk perlindungan. Oke. Ada pertanyaannya? Dari sini ada yang mau dilihat? Oh, nanti dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih. Pak Wahyono, Ya. lanjutkan. Pada saat Pak Sukamto, Notaris Sukamto menyerahkan berkas permohonan balik nama itu, apa yang disampaikan Pak Sukamto saat itu ke Bapak? Ya, Apa yang disampaikan Pak Sukamto sama Bapak pada saat itu? Kan bersama itu kan dia kan menyerahkan itu permohonan balik nama bersama berkasnya, lampiran-lampiran itu. Apa yang disampaikan saat itu Pak? Pak Sukamto menyerahkan berkas itu, Ya. bilang tolong minta bantuan untuk menyelesaikan berkas ini. Oh, terus balik nama ini. Iya. Nah, setelah itu gimana kan berkas itu? Setelah Berkas Bapak itu di- saya serahin ke meja sebelah saya yang akan bagian balik nama. Ya. Ya, saya suruh ada Pak Johan, nggak berani. Oh, Bapak ke Pak Johan. Saya sendiri yang ada Pak Johan. Bapak berkas itu serahkan ke Pak Johan. Ya, saya serahin ke Pak Johan. Apa yang diomongkan Bapak ke Pak Johan pada saat menyerahkan berkas itu? Saya mohon berkas ini dikoreksi atau diverifikasi kengkapannya. Iya. Bapak kok nggak mengkoreksi, memverifikasi itu berkas itu Bukan kenapa? wewenang saya. Bapak ya tadi Bapak boleh sampaikan ya. Setelah itu Pak Johan dikemanakan ya? Setahu Pak Bapak, Johan. setahu Bapak ya, setahu Bapak ya. Waktu itu disimpan Iya. di mejanya, masih saya tinggal pergi aja. Iya. Dan nanti Nah, ada kabar yang lain lagi yang Bapak tahu terkait permohonan itu? Kemana-mananya gimana kabarnya selanjutnya? pas berlalu keselang beberapa hari, sehari 2 hari, Ya. saya nanya Pak Johan, Pak Johan, berkas yang balik nama itu dikemanain? Udah selesai belum? Kalau udah, Ya. saya mau storin ke negara ini ya, masukkan negaranya. Nah, namun gimana hasilnya? Namun sertifikat itu dikirim ke Bapak Edi bagian SKP.
SKP. Kenapa dikirim ke SKP? SKP Saya- itu sengketa ya? Iya, saya juga kurang tahu. Apa yang Bapak dengar dari Pak Johan, penyampaian Pak Johan? Kenapa itu sampai ke SKP, bikin sengketa? Saya disuruh temuin aja Pak Edi gitu aja. Oh gitu. Cuma saya kalau beberapa hari nemuin Pak Edi itu nggak pernah ada. Ya baik. Selanjutnya apa yang Bapak tahu? Selanjutnya keselang berapa hari Ya, saya tuh kayak penjahat aja Pak. gimana? Saya tuh ditungguin sama polisi Polisi dari mana? dari Polda Metro. Polda Metro. Terkait apa itu? Ya. Terkait apa Bapak? Masalah sertifikat itu. Oh, terus apa tujuan mereka itu? Katanya mau nyita sertifikat itu buat penyidikan. Oh, SHM nomor 5 Nomor 5, ya. Mau disita terkait pendidikan. Iya. Pendidikannya apa? Boleh Bapak jelaskan? Kalau itu kurang tahu Pak. Kurang tahu. Terus selanjutnya gimana? Sertifikat itu dibikin. Ya, saya telepon Pak Sunganto, saya telepon sama pengacaranya Pak Jari, biarin semua pada nyaksiin bahwa sertifikat ini mau disita. Gitu. Akhirnya disita. Disita. Saya Saya, Polda Metro Jaya itu. iya, saya dibikin berita acara. Oh, bukannya kata Bapak tadi penjelasan Bapak awal tadi bahwa itu sudah sampai ke bagian SKP sengketa. Iya, Bapak itu ini dari ngomong itu. ngumpulnya di SKP Pak. Oh, di SKP. Di ruangan SKP. Oh, di situ disita. Itu ada polisi 5 atau 6 di situ. Ya. Baik. Tunggu 2 orang dari Polda Metro Jaya. Jadi pada saat itu Bapak hanya menerima dari Pak Notaris Sukamto ya? Iya. Pak Sukamto ya, itu aja ya. Selanjutnya, itu gimana kabar? Berarti permohonan itu balik nama itu gimana? Berarti hasilnya? Balik nama itu ditinggal di Pak Johan. Ya. Ya, keselang berapa hari agak cuma 1 minggu kalau nggak salah. Itu berkas saya ambil, Berkas diambil, berkas lampirannya ya? sambil karena Iya. kalau udah berkas ada sita dari Polda itu Ya, penyidik Polda. ada masalah. Ya, Bapak kemana kan itu berkasnya? Berkas. Lampirannya itu semua lampiran. Itu saya ambil, Ya, saya pulangin ke Pak Sunkamto. Pak Sukamto dibalikin lagi Iya. ke pemohonnya. Oh, begitu ya. Itu aja yang Bapak tahu ya? Iya. Oh. Terus Ya, terus gimana? Terus tanggal 26 bulan 5 Ya. 2023 saya ditelepon orang Polda Polda Metro. Metro Jaya untuk mengembalikan sertifikat pada saya. Oh, begitu ya. Saya terima Nah, di kantor. dari kita ke Bapak ya. Ya, Terus Saya- mana kan sertifikatnya? saya ditelepon sama Mhm. pengacaranya Pak Ceri Ya. bahwa sertifikat hari ini mau saya ambil gitu. Oh, jadi kembalikan sertifikatnya. Atau kemana sertifikatnya? Itu waktu itu kadang udah sore Pak. Iya. Waktunya saya mau pulang. Ya, terus? Ya saya kalau perlu, kalau enggak kita perlu ketemu di, yang ngajak ini ketemu di jalan. Ketemu sama Pak pengacaranya. Pengacaranya Terus? yang pengen ketemu saya, pengen Nah, ngambil akhirnya? itu. Akhirnya gimana? Ya udah, mendingan daripada di jalan, mendingan bapak saya kasih serlok, mendingan ke rumah saya aja. Silakan itu sertifikat. Saya serahkan. Silakan. Ada terimanya juga ada. Baik. Terima kasih. Bapak pernah melihat lokasi yang di SHM itu? Ya. Nomor 5 Lemo. Pernah lihat lokasinya? Belum Pak. SHM nomor 5 Lemo. Belum. Belum pernah ya? Belum. Belum pernah. Itu aja yang Bapak tahu ya. Baik. Ada? Pak Ya. tadi kan dikatakan bahwa Bapak sudah cukup kenal dengan Pak Sukamto, ya. Ya. Apakah sebelumnya pada saat ingin mendaftarkan sertifikat nomor 5 Lemo ini Pak Sukamto menghubungi Bapak terlebih dahulu bahwa ada proses balik nama? Iya. Iya. Telepon, ya. Di telepon. Nah, Bapak kan tadi mengatakan bahwa Bapak merupakan pegawai BPN pada saat itu ya sebagai petugas pengukur. Pengukuran. Memang biasa menerima permohonan dari orang yang ingin melakukan balik nama atau ada petugas lain? Saya sebenarnya kalau di loket itu sering menerima orang pada minta tolong datang kepada saya untuk menyelesaikan permohonan berkas itu. Permohonan berkas. Tapi seharusnya ada seseorang yang
seorang yang memang memiliki tugas menerima pendaftaran permohonan balik nama? Ya ada. Ya, biasanya kalau saya terima berkas, bukan saya kerjain sendiri. Ya. Berkas saya kirim ke bagian yang punya pemenang ngerjain berkas itu. Yang memiliki kewenangan verifikasi untuk berkas. Iya. Ya. Pada saat diterima berkas itu, Bapak sempat melihat tidak isi dalam berkas yang diajukan permohonan? Yang intinya paling lihat sertifikat sama itu aja, Pak. Sama KTP aja. Sertifikat sama KTP. Nah, apakah ini saya nanya prosedur ya Bapak? Nah, prosedur balik nama, permohonan pembalikan nama, baik itu jual beli atau waris, kan diserahkan kepada petugas loket. Ya. Apakah petugas loket itu ada SOP untuk memeriksa kelengkapan? Ada. Ada. Karena melalui Bapak, jadi Bapak hanya melihat sertifikat dan KTP saja. Ya, langsung saya serahin ke petugasnya, dia yang mengerti. Terus apakah pada saat saya balik lagi ke nanya prosedur, ya tadi kan dikatakan bahwa memang ada prosedur untuk memeriksa kelengkapan sementara di awal. Ya, apabila memang ada kekurangan kelengkapan, itu dikembalikan atau tetap diteruskan masuk ke dalam? Dikembalikan. Dikembalikan. Dikembalikan kepada yang membawa berkas. Baik. Lalu pada saat Pak Sukamto meminta tolong kepada Bapak untuk melakukan proses balik nama, apakah Bapak dapat sesuatu dari Pak Sukamto? Enggak. Nggak ada. Murni membantu menolong atas permohonan Pak Sukamto karena saya kenal. Bapak selaku petugas ukur memiliki tugas dan wewenang apa Bapak di kantor BPN? Saya mengoreksi berkas-berkas permohonan ukur. Permohonan yang akan dilakukan ukur. Iya, saya menunjuk petugas ukur yang siapa. Tadi dikatakan bahwa pada saat ada tadi kan sertifikat dikembalikan kepada Bapak karena memang ada permintaan Polda ya untuk melakukan penyitaan. Terus sisa administrasi lainnya dikembalikan kepada Pak Sukamto semua. Iya. Bukan kepada Pak Charlie. Bukan. Coba berkasnya saya serahkan Pak Sukamto, sertifikat M5-nya diambil sama pengacaranya Pak Jari. Baik. Pada saat melakukan proses Pak Sukamto pada saat memasukkan permohonan untuk balik nama yang diserahkan kepada Bapak kan tadi disebutkan bahwa sertifikat dan KTP. KTP siapa yang Bapak lihat? Kalau saya nggak gitu lihat, yang itu pas saya lihat ininya aja, sertifikatnya aja Pak. Sertifikatnya ya. Jadi tidak tahu KTP siapa yang terlampir. Ya kalau saya perhatikan KTP ahli waris. KTP Kalau ahli. melihat berkasnya itu sentuh begitu, kita pusing. Terus dikatakan tadi bahwa dalam menerima permohonan ya mungkin dulu ada Cukup? Sama-sama. Silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat sore, Saksi Wahyono. Kami penasihat hukum dari terdakwa ini mau mengajukan pertanyaan terkait dengan permohonan balik nama waris yang diajukan Charlie Chandra yang sekarang terdakwa ini. Tadi saksi kan menjelaskan bahwa kenal Sukamto udah lama ya, sudah lama. Lalu kemudian Sukamto mengajukan
permohonan balik nama waris. Saksi ingat nggak berkas apa aja yang ada di dalam kelengkapan itu? Ya, kalau saya perhatiin itu biasanya kalau waris itu yang ini bukti kewarganegaraan. Bukti Bukti kewarganegaraan. keluarga negara. Ya. Sertifikat ada? Sertifikat ada. Saksi lihat? Ya. Saksi lihat? Oh iya. Lihat ya. Atas nama siapa sertifikat itu? Saya ingat saksi. Kalau itu kurang ini Pak, paham. Lalu nanti kita akan tunjukkan ya, sekalian aja. Setelah saksi terima berkas, saksi sampaikan ke siapa? Ke petugas loket. Tugas loket. Langsung diverifikasi? Apakah langsung diverifikasi atau? Kalau saya perhatiin itu dia nggak berani suruh bawa ke Pak Johan. Setelah dibawa dari petugas loket dibawa ke Pak Johan. Ya, sama saya. Lalu apa Pak Johan ngomong mengenai berkas ini? Pak Johan saya minta tolong untuk diverifikasi berkas ini. Setelah itu berapa hari kemudian saksi datang ke Pak Johan lagi? Saya 2 hari atau 3 hari itu naik ke Pak Johan. Saya suruh ngadep Pak Edi bagian SKP. Alasan kenapa dia bilang? Saya juga belum tahu. Kok saya suruh ke sana berkas awalnya saya kasih Pak Johan. Lalu terkait dengan permohonan balik nama waris tadi, saksi nggak perhatikan itu berapa banyak berkas yang diajukan, berkas permohonan balik nama waris tadi, saksi ngeliatin nggak satu-satu itu? Enggak. Mohon izin menunjukkan berkas yang ini ya boleh. Ya, ditunjukkan lampiran 13. Ini Bapak. Bisa Bapak pegang. Terus buka-buka, biar terkenang gitu masalah. Biar bisa lebih paham. Silakan penasihat hukum mengajukan pertanyaan. Buku belum ditanya, belum sabar. Tanya, silakan. Apakah berkas ini yang saksi lihat? Mati. Sini. Jangan kami di sini. Ya, silakan. Apakah berkas ini yang saksi lihat? Ini ada, saya lihat. Ini ada lampiran 13. Ini ada. Ada. Apa lagi? Ini ada. Oke. Baik. Oh, ada yang terakhir. Oh, sorry. Surat pengantar ada ini. Ini dengan ini saya mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak. Benar ada ini? Ya benar ini ya. Dari Sukamto. Ya, oke. Lalu saksi lihat ini juga sertifikatnya. Sertifikat asli yang itu. Yang tadi dibilang. Ya, sudah ditunjukkan juga oleh penuntut umum tadi. Kantor saya yang Ya. korban. Ya, saudara lihat ini ya. Oke. Ya. Apa? Kalau saksi permohonannya yang mana sih? Ini atau yang belakang. ini? Iya. Nomor 13 ini. Oh, lampiran 13 ini permohonan. Oh. Ya. Yang dimaksud permohonan yang dalam lampiran 13 ini poin 5 ini, apakah permohonan yang ini? Oh lain, permohonan yang mana ini kalau begitu? Ini Salah ngetik ya, oke. Jadi itu ya jawabannya ya, oke. Kalau ini pengantar berkas. Oh pengantar berkas ini, oh ini. Baru judulnya aja sudah surat pengantar ya. Tapi saya mengajukan permohonan isinya. Iya, Nah. isinya ini.
Tapi yang jelas, jawaban saksi, permohonan yang dimaksud pada poin 5 dalam lampiran 13 bukanlah surat pengantar yang isinya permohonan dari Sukamto. Itu jawabannya ya. Nanti berkat di sini. Oke, nah, silakan kembali. Tadi waktu kita menunjukkan sertifikat di depan, saksi tahu nggak sertifikat itu atas nama siapa? Tercatat atas nama siapa? Kalau namanya nama itu agak susah, saya kurang ingat Pak. Sumita Chandra. Diingatkan sih. Saya ingatkan bahwa nama yang tercatat di dalam sertifikat 05 Lemo tadi adalah Sumita Chandra. Saksi tahu nggak Sumita Chandra itu siapa? Orang tua Pak Cari. Orang tua Chandra. Iya. Sepengetahuan saksi, tadi kan ada surat kuasa juga kan? Pengajuan balik nama waris itu kan bisa dilakukan oleh Charlie sendiri atau melalui orang yang diberikan kuasa. Bisa begitu nggak? Kalau untuk pengajuan itu bisa diajukan oleh semua ahli waris. Iya betul. Ya, kalau memang ahli waris memberikan kuasa ke notaris ya, oleh Pak Sukamto yang Enggak, itu boleh gitu. Boleh. Lalu surat kuasa yang saksi lihat tadi, apakah itu umum? Biasa seperti itu. biasa ada juga Pak. Enggak, artinya apakah surat kuasa itu umum seperti itu atau ada bentuk lain? Ya gitu. Ya begitu. Notaris ya. Memberikan kuasa kepada orang, notaris atau PPAT untuk melakukan balik nama. Gitu ya. Untuk pengurusan daerah. Pengurusan balik nama. Oke. Lalu tadi saksi menjelaskan juga bahwa saksi pernah ditelepon apa namanya? Tahu-tahu kan saksi dipanggil untuk jadi saksi pada saat sertifikat itu disita. Betul? Iya. Disita. Ya saya waktu itu lagi di jalan di telepon sama orang Order. Harda kabupaten Pak. Yang di pagi-pagi itu yang ada orang Harda kabupaten. Apa bunyinya telepon? Bapak posisi sekarang di mana? Saya di jalan, bisa buru-buru ke kantor. Jadi nanti setelah radio sampai saya gitu. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu saya pas sampai di kantor suruh ke atas bagian SKP. Dia Lalu? bilang bahwa sertifikat ada mas masukin berkas dari nama, bahwa sertifikat itu yang sedang dicari polisi. Apakah akan disita terkait dengan melakukan penyitaan oleh Polda? Iya. Penyitaan. Tahu nggak penyebab apa namanya sertifikat itu disita? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Informasi ya sebagai informasi buat saksi itu karena telah dilakukan penyidikan oleh Polda Metro Jaya terkait sangkaan penggelapan terhadap Cali. Lalu setelah disita, saksi tahu nggak ceritanya apa lagi? Nggak cerita Pak, nggak boleh. Nggak ada cerita. Setelah itu, tadi saksi juga bilang bahwa orang Polda telepon lagi mau kembalikan sertifikat, Iya. gitu ya. Iya. Saksi sebabnya nggak nanya tuh, nanya nggak ke Polda, kenapa dipulangin lagi? Ya otomatis saya juga tanggung jawab bahwa yang nyerahin sertifikat saya tanda berita acaranya, otomatis saya juga harus tanggung jawab. Dan mana itu enggak ya saya nanya ke Polda juga nanti itu gimana urusannya. Gitu. Apa jawabnya Polda? Enggak, kalau bila mana enggak dipulangi. Oh kalau mau dipulangin. Iya. Tapi waktu pulangin saksi tanya nggak? Katanya ya ini udah selesai untuk penyidikan, ya udah baru saya balikin lagi. Gimana. Sudah selesai penyidikan.
makanya dipulangin lagi. Oke, dilanjutkan. Mohon izin yang mulia. Silakan. Saudara saksi waktu masih di BPN selain sebagai staf PU ya? Materi Pak, pengukuran. Oh, dan pengukuran. Oke. Nah, terkait dengan pengukuran, ketika ada permohonan balik nama, ya, surat SHM itu apakah nanti akan dilanjutkan dengan pengukuran? Enggak. Hmm? Enggak. Maksudnya gimana? Mau dijelaskan? Ya kalau memang itu berkas cuma untuk balik nama, nggak lari ke pengukuran Pak. Oke. Apalagi ini untuk sertifikat waris ya. Iya. Jadi tidak ada. Nggak ada pengukuran, nggak ada. Nah, kalau tidak ada pengukuran, apakah dari BPN akan melakukan pengecekan terkait dengan tanah yang dimohonkan untuk diberi nama? Kalau untuk pengecekan biasanya untuk plotting aja Pak. Untuk Kalau apa? semuanya sepengetahuan saya, Untuk apa? plotting. Oh, plotting. Nah, untuk permohonan dari nama atas nama Sumita Chandra Waris, pada situ sempat terjadi pengecekan tanah. Saya kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu. Oke. Kemudian terkait dengan lampiran 13. Ya, lampiran 13 itu ada terkait dengan masalah dikuasai secara fisik, itu maksudnya apa, Pak, saudara saksi? Kalau ini saya udah, kalau Pak itu udah, ya Pak. Kalau penguasaan secara fisik, kalau dulu itu tuh berupa surat pernyataan tidak sengketa dan surat pernyataan tidak dalam keadaan dijaminkan di bank. Itu memang dulu itu ada Pak. Oh, ada. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Kalau untuk melampirkan surat pernyataan itu sekarang udah nggak berlaku, jadinya kayak terbit kayak gitu. Oke. Nah, kan sebelum ada permohonan balik nama, kan sudah dilakukan pengecekan ke BPN ya Pak ya? Betul ya? Ya, Kan hasilnya kan bahwa tanah ini tidak diagunkan, gitu ya. Tidak dalam sengketa, tanah ini masih atas nama Sumita Chandra. Apakah itu sudah dianggap bahwa tanah itu memang secara fisik dimiliki dikuasai oleh Sumita Chandra? seharusnya gitu. Oh, seharusnya. Jadi sebenarnya sudah sangat terang ya, sudah tidak dipersoalkan kembali. Sebenarnya nggak dipersoalkan lagi. Mohon Jadi- maaf, ini jangan ini Pak ya. Gak apa-apa. Jangan dimasukin ke anak. Sudah, saudara menjawab sudah gak apa-apa. Saya juga pernah ngecek buku tangannya, bersih itu Pak. Oh. Ternyata kalau kayak gini salah, jadi udah bukan bunuh kepala kita. Oh, bersih. Kalau saya cek itu nggak ada catatan apa-apa. Ya, itu jawaban saudara. Ya, jadi bersih ya, clear. Bersih sampai tidak ada sengketa dan tidak ada diagunkan dan seterusnya, clear ya. Nah, tiba-tiba kenapa kok ada penyitaan dari Polda Metro Jaya? Saya juga kurang tahu Pak itu. Oke, Itu sudah dijawab. baik, pertanyaannya terkait penyitaan, apakah pada saat penyitaan ada diserahkan surat perintah penyitaan dari pengadilan? Gimana? Pada saat anggota polisi menemui Bapak di kantor BPN yang akan melakukan penyitaan terhadap surat sertifikat itu, apakah disertai dengan surat perintah penyitaan dari pengadilan? Atau hanya sekedar minta saja atau bagaimana? Sehingga saudara saksi. Atau saudara tidak tahu alternatif ketiga ya? Belum dijawab. Iya. Saya tidak tahu Pak itu Pak. Oh, tidak tahu. Jadi hanya minta saja. Kita lihat di benda. Oh, minta saja. Walaupun kemudian saudara saksi tahu bahwa itu suratnya kemudian dikembalikan kembali ya. Iya. Kenapa dikembalikan lagi? Ya waktu penyitaan itu polisi juga bilang bila sudah selesai penyitaan sertifikat akan saya kembalikan lagi. Oh, akan dikembalikan. Nah, setelah dikembalikan ke Bapak ya, Ya, ke BPN, apakah proses reklam itu dilanjutkan lagi atau seperti apa? enggak. Berkas sudah saya pulangin ke Kita notaris. pastikan dulu Pak. Kita pastikan dulu pertanyaan. Iya. Ya, sabar. Ya, Mas Des. Wah, sabar penasihat hukum, karena ada yang bisa bias. Saudara saksi ketika disita oleh polisi SHM itu, apakah SHM itu dikembalikan lagi kepada saudara? Iya, Dikembalikan lagi.
Lalu kalau dikembalikan lagi, dokumen yang lain kan dikembalikan ke Sukamto, SHM dikembalikan ke siapa atau apa? Ke pengacaranya Pak Charlie, Pak. Ke pengacaranya Pak Charlie, itu jawabannya. Supaya nggak ambigu gitu. Ya, saudara saksi, ingat saudara kira-kira di tahun berapa, di bulan berapa waktu itu? Stop. Ingat pertanyaannya, kita skor sampai dengan pukul 19. Ingat pertanyaannya ya, karena biasanya pertanyaan dilupakan. Siap. Pukul 19 kita bertemu lagi di sini Bapak ya. Sidang di skor. Skor dicabut sidang dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Baik, hakim yang mulia, saya ingin mengulang pertanyaan saya. Saudara saksi, apakah saudara saksi masih mengingat kira-kira di tanggal dan tahun berapa penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan sertifikat atas nama Sumpita Chandra ke saudara saksi? Menjelaskan ke saya. Iya. Tanggal 26 bulan 5 tahun 2003. 26 bulan 5 itu apa? Mei. Mei. Bulan Mei. Ya. Benar ya? Mas, kira-kira masih 2 bulan itu kira-kira Ya. udah pasti bulan itu. Saya juga ada. Ya itulah seingat dia. Oke, baik. Mohon izin, hakim saya. Mari, maju. Ya, maju. Penuntut umum maju, saksi. Oh, kita belum masuk. Ditunjukkan tanda terima yang bertanggal tanggal 26 Mei tahun 2023 ya. Oke. Tanda terima ya dari Bapak Wahyono kepada NK Cahyadi, kantornya kantornya Sumpita Chandra ya. Iya. Ini betul ya? Jadi sertifikat sudah diserahkan. Udah. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya, saudara saksi, saya menanyakan mengapa penyidik dari Polda Metro Jaya menyerahkan kembali sertifikat hak milik nomor 5 kepada Bapak. Waktu Polda Metro Jaya minta sertifikat, dia bilang ke saya, bilang nanti kalau sudah selesai penyidikan, pasti saya balikin lagi ke Pak. Bila sudah selesai penyidikan, bukan karena ketiga. Oh, baik. Setelah surat SHM ini diserahkan kepada kuasa hukumnya Chandra, apa yang saudara lakukan setelah itu? Apakah mengurus kembali proses balik nama atau seperti apa? Ya, berkas permohonan balik namanya kan notaris Bapak Sukamto, sertifikatnya saya kembalikan ke acaranya. Oh baik. Iya. Artinya setelah itu tidak ada pengadilan. Udah nggak ada ini lagi, Oh. bukan lagi. Ya, seingat saudara saksi kan pernah diperiksa ya di Polda Banten ya? Iya, saya di Betul ya? Di BAP Ya, Polda. BAP ini kan di Polda Banten. Itu terkait dengan perkara yang mana nih? Perkara yang di Polda Metro Jaya yang sertifikat SHM nomor dikembalikan atau ada perkara lain? maksudnya gimana? Oh iya. Jadi yang di Polda Metro Jaya kenapa dikembalikan? Kami mengetahui sedikit bahwa itu karena SP3. Ya, tidak cukup bukti. Kemudian ada laporan lagi ke Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Polda Banten. Nah, saudara saksi, pertanyaannya yang diperiksa di Polda Banten itu terkait dengan perkara apa? Sehingga saudara saksi. Kalau saya bilang bahwa
masalah voucher ini yang masalah sertifikat M5 itu dialihkan ke Polda Banten itu aja. Oh, dialihkan ke Polda Banten ya. Oke, cukup, terima kasih. Mungkin ada lagi? Ada Cukup? Oh, ada. Silakan. Izin yang mulia, Ya. saudara saksi, sejak kapan masuk BPN? Saya masuk BPN tanggal 1 bulan 3 tahun 1986. Terus pensiunnya Pensiunnya baru tanggal 1 September 2023. berarti 7 tahun. tahun. Saudara saksi tadi kan mengenal Pak Sukamto. Ketika Pak Sukamto tadi minta tolong, berkas yang diberikan sama Bapak itu kan sudah komplit. Di situ ada, biasanya kalau kita memasukkan berkas itu kan ada nomor billing yang dari BPN, nomor kecil, terus kita masukkan ke loket, kita juga sudah tertera di situ juga. Kalau itu dibikin itu Pak, pendaftaran Iya, pendaftaran online itu. online. Betul. Berarti menurut Bapak, ketika Pak Sukamto meminta tolong ke Bapak itu, apakah sesuai dengan prosedur yang ada? Ya kalau saya ada sedikit tadi yang pernah saya ceritakan, saya terima, saya kasih ke bagian stafnya Pak Johan. Baru dikerjakan. Ya nanti baru diverifikasi, periksa, bila sudah selesai, biasanya itu langsung dibikin surat perintah setor atau SPS. Ya, betul. Nah, di sini saya lihat di BAP Bapak pernah di bagian seksi bagian TU. Saya pernah dulu Itu berapa lama? saya awal-awal pertama pendidikan di TU. Di TU ya. Oke. Nah, kalau di TU itu kerjanya itu apa tugasnya? Saya dulu di bagian gaji. Oh, digaji. Jadi bukan terkait tentang masalah form gitu ya? Enggak, tahu saya enggak itu Pak. Oke. Bapak, saya mau nanya, Bapak ini kan di pengukuran kan berlapan, kan gitu. Nah, di pengukuran itu di Kabupaten Tangerang itu ada berapa personil Pak? Ada berapa karyawan di bagian pengukurannya sendiri? Banyak juga Pak, cuma saya enggak ya. Tadi Bapak saling kenal ya? Saling kenal kalau berhadapan itu saling kenal. Oke. Di dalam pengukuran tadi Bapak menjelaskan kalau peralihan hak terkait masalah waris itu kan tidak perlu turun ke lapangan, tidak perlu ukur kan seperti itu. Kalau peralihan haknya itu karena jual beli, apakah harus melewati tahap pengukuran? Tergantung Pak, tergantung ini pimpinan. Bila mana itu dicek lokasi yang diukur kembali ya harus. Tapi kalau untuk biasanya Pak, tetap harus menunggu pimpinan. Biasanya kalau ini pimpinan ini sudah dekat lama bola dunia, kalau mencek lokasi apa suruh ganti belangko biasanya gitu. Kalau dilihat dari sertifikatnya Pak Charlie tadi, Ya. itu sertifikat lama yang bola dunia atau baru Pak? Itu lama itu Pak. Oh lama ya, oke. Bapak tadi menarik ketika Bapak melihat sertifikat tersebut, terus Bapak tadi bilang saya sudah cek ini tuh bersih, gitu kan? Nah, dalam artian bersih itu Bapak melihat dari buku tanah, warna atau sistem di BPN? Saya langsung lihat di buku tanah. Di buku tanah, di situ tidak ada keterangan lain-lain gitu Pak? Tidak ada. Bapak seingat Bapak nih, ketika Bapak cek itu di bulan apa tahun berapa? Aduh lupa Pak itu Pak. Kisarannya gitu Pak? Ya, Kisarannya gitu. udah enggak ingat lagi. Udah nggak ingat di 2023 kan, 2022, 2024, Ya perkiraan 2003. 2003. Oke. 2023 atau 2003? 2023. Oh, 2023. Oke. Bapak tadi ketika pertama masuk di BPN di tahun 86 itu langsung di pengukuran atau di bagian lain Pak? Saya di TU dulu Pak. Oh di TU dulu. Di TU langsung saya tahun 89 khusus pengatur agraria di Bandung. Oke.
izin di kurun waktu bulan Juni 2023, apakah ada berkas sertifikat 05 Lemo yang masuk ke bagian pengukuran, Pak? Bulan Juli tahun 2023. aduh saya jangan ini. Oke. Apakah Bapak mengetahui atau ada disuruh atau untuk pengecekan atau pengukuran ulang terkait masalah sertifikat 5 Lemo itu, Pak? Enggak, Izin Bapak untuk menginformasikan saja, di bulan Juni 2023 informasi dari Pak Saksi sebelumnya. saksi sebelumnya itu menerangkan bahwa di bulan Juni itu sertifikat pengganti yang 05 tadi. Gitu. Terus ada jual beli di bulan Juni juga. Pertanyaannya, Apakah Bapak mengetahui atau terlibat untuk pengukuran? enggak Pak, saya Karena udah ada. informasinya ada jual beli gitu, Pak. Saya bulan itu udah bukan di pengukuran lagi. Oh, di mana? Udah pensiun Pak. Pensiunnya Bapak di September informasinya. Bapak pensiun ingat tanggal berapa, bulan berapa? Tanggal 1 bulan September Iya. 2023 Pak. 1 September 2023. Ini di kurun waktu di bulan Juli 2023, Pak. Saya udah gak ini Pak. Nggak ingat. Nggak ingat. Oh, tidak ya. Oke. Terima kasih. Bu, oh ya silakan. Saudara saksi, saya ingin menanyakan terkait dengan tadi yang di awal-awal saudara saksi terangkan bahwa ketika saudara saksi menerima berkas dari Pak Sukanto, kemudian saudara saksi serahkan berkas itu pada anak-anak saudara saksi tadi untuk diserahkan kepada Pak Johan. Namun anak-anak nggak berani sehingga saudara saksi sendirilah yang menyerahkan Pak Johan. Betul begitu ya? Iya. Nah, kalau pada sebelum-sebelumnya, misalnya saudara saksi menerima berkas permohonan, kemudian saudara saksi minta anak-anak menyerahkan Pak Johan, apakah anak-anak menyerahkan Pak Johan? Biasanya kalau yang mencuriga apa yang luas-luas itu anak-anak itu pada nggak berani ngerjain. Bukan ininya gitu. Tapi kalau pada peristiwa sebelumnya, anak-anak lakukan untuk menyerahkan Pak Johan tersebut. Ya biasanya kalau luas kecil biasanya nggak. Oh gitu. Kalau yang menurut saudara saksi, kira pengetahuan saudara saksi, apa yang kemudian melatar belakangnya anak-anak ini atau staf-staf ini tidak berani menyerahkan Pak Johan tersebut sendiri gitu? Ada hal kekhawatiran apa atau potensi risiko apa gitu? Barangkali saudara saksi Ya, tahu. biasanya kalau anak-anak itu menerima itu takut Pak. Takut ya. Jadi ada hal yang beda memang dengan untuk berkas yang permohonan ini dengan berkas yang lain, ada hal yang beda gitu ya. Biasanya kalau yang luas-luas itu biasanya sama pimpinan ditanyain berkasnya apa gitu. Oke, ya, terima kasih. Ya, jadi bukan hanya 1 tapi 6. Silakan, nggak apa-apa. Terdakwa silakan. Saya ada sendiri. Nggak apa-apa. Just. Saudara saksi, saya mau tanya mengenai lampiran 14 mengenai penguasaan fisik, penyataan penguasaan fisik, Pak. Kalau laporan 14 itu Apa yang ditanya? Ya, Belum ya, ada pertanyaan ya. kok. Yang saya mau tanya adalah apakah itu hanya untuk pendaftaran hak baru? Itu digunakan untuk apa sih lampiran 14? Atau untuk balik nama perlu nggak? Surat pernyataan fisik. Apa fungsi lampiran 14? Itu baru saudara jawab. laporan 14 itu kalau memang ini menerangkan kepemilikan tanah seseorang ya yang dimiliki itu bila mana mempunyai tanah mau didaftar di BPN di lampiran 14 itu harus dilampirkan tanahnya itu di mana itu harus diketik situ dilampirkan. Lampiran 14 itu surat pernyataan penguasaan fisik bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan. Baik.
pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa menentukan apakah sertifikat itu ada masalah atau tidak? Apakah itu melalui proses pengecekan di BPN untuk melihat historisnya? Biasanya kalau bermasalah itu dicek di BPN. BPN. Berarti BPN yang menentukan apakah itu ada masalah atau tidak ya? Saudara saksi pernah tahu nggak mengenai, tadi kan katanya ada laporan polisi terus kemudian disita, terus kemudian dibalikin. Saudara saksi pernah nggak melihat dokumen ini? Izin saya perlihatkan. Mari maju. Perwakilan penasihat hukum mengenai terdakwa dan saksi, penuntut umum juga maju. Kalau dilihat mana yang mana? Yang ini ditujukan surat dari Polda Metro Jaya tanggal 23 Mei 2023. Oke. Ya, pernah lihat surat ini? Saya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Kemudian selanjutnya, Ya, masih di sini. silakan. Buka aja nanti kami yang bacakan supaya terekam bagus. Mungkin ini Ini apa ini? putusan 596, putusan pidana Tunggu, 596. tunggu. Ini putusan 596. Oke. Ya, ditujukan kepada saksi Wahyono. Pernah lihat nggak putusan ini yang menghukum Pak Chandra? Nggak lihat. Ya, ada lagi? Ya, selanjutnya pernah lihat nggak putusan 726 tahun 1998 yang menyatakan bahwa bukti putusan dalam perkara pidana 596 cukup beralasan harus dikesampingkan sebagai bukti dalam perkara ini. Pernah lihat atau tidak? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih. Silakan. Itu saja dari saya. Saudara saksi, saudara itu bekerja di BPN. Masih ingat di bagian mana saja? Pertama tata usaha, baru masuk kan? Kemudian pindah ke mana? Bagian mana? Saya awalnya dari dapat SK di TU kan. Sikat aja, Pak. Saya nggak nanya awalnya dapat. Habis TU kemana? Saya ke PT pendaftaran tanah. Oh, pendaftaran tanah, baru Saya di TU ke TU lagi ditarik. TU lagi. Ke pendaftaran tanah lagi. Ya, Langsung ke pengukuran. langsung ke pengukuran. Oke. Pada saat tahun 2023, saudara di posisi mana? Di pengukuran Pak. Di pengukuran. Saudara itu punya kewenangan atau memang bisa diakses oleh semua orang dalam melihat buku tanah? Atau punya kewenangan untuk membuka-buka dokumen buku tanah itu? Itu sebenarnya nggak boleh Pak. Saudara berwenang nggak? Enggak. Nggak berwenang. Kenapa buka? Apa saudara pernah buka buku tanah? Atau tidak pernah? Kita masuk juga susah Pak ke dalamnya. Iya, kan saudara menjelaskan bahwa melihat tidak ada catatan dalam buku tanah, ya kan? Dari mana saudara bisa mengatakan bahwa saudara tidak pernah melihat ada catatan di dalam buku tanah? Saya manggil itu petugasnya di dalam buku tanah. Di dalam buku tanah petugas itu siapa? Bapak Firman. Bapak Firman. Kenapa dia mau mendengar perintah saudara? Saya juga kurang ini ya. Saya cuma pengen lihat aja. Ada masalah. Iya, bagaimana saudara menyebutkan ke Firman itu? Mas coba lihatin buku tanah nomor ini bermasalah enggak? Nah, terus apa? Firman pergi lihat. Enggak ada Mas. Firman melihat ya buku tanah itu. Oh. Terus apa yang dia dapat dari suruh melihat itu? Langsung itu sama Bapak Suparto dicek secara online juga. Iya, bukan. Sekarang apa yang Pak Firman dapatkan setelah menerima permintaan tolong saudara itu? Yaitu yang ngerti cuma saya aja Pak. Hah? Saya aja, saya nggak bilang siapa-siapa. Yang tahu cuma saya sama Firman aja. Iya, maksudnya saya itu, kok Firmannya mau? Apa saudara ini atasannya Firman? Bukan. Bukan. Iya, apa yang membuat dia mau gitu? Ya barangkali. Saya contoh. Saudara itu pensiunan BPN. Ya, saya minta tolong saudara. Tolong dong cek warta nomor sekian misalnya.
Mau nggak saudara? Kalau sekarang nggak boleh. Pertanyaan saya, mau nggak? Bukan sekarang, dari dulu kan saudara bilang dari dulu orang masuk pun nggak bisa. Mau nggak saudara saya minta tolong seperti itu? Nggak mau, Pak. Nggak mau. Nah, kenapa Firman yang mau? Dia yang bukan kuncinya. Iya, kan? Dia pegang kuncinya, seharusnya apa? Nggak bisa kan? Iya. Nah, kenapa sampai dia mau? Saya juga kurang tahu. Coba saya tanya lah, ada nggak yang diberikan ke Firman, misalnya uang sedikit? Enggak. Oh enggak, ya sudah terserah kamu lah. Firman siapa nama lengkapnya? Waduh, kurang ini Pak. Coba kalau panggil Masih ada dia sekarang? Ya, Di BPN-nya masih ada kerjanya di BPN? Atau sudah di mana? dia P3K Oh dia P3K, ya masih ada sekarang? masih. Mau dia P3K, mau dia, ya kan dia terserah kan? Nah, itu. Sementara saudara itu, apa perlunya saudara mengecek itu? Siapa yang nyuruh saudara untuk mengecek buku tanah itu? Karena saya ingin tahu. Siapa yang nyuruh saudara untuk mengecek buku tanah itu? Nggak ada Pak. Untuk apa kau mau mengecek buku tanah itu? Apa perlumu? Apa perlumu? Saya ingin tahu aja bahwa saya mau masukin berkas balik nama ini ada masalah enggak? Ya apa keperluanmu? Kan tugasmu cuma memberikan ke bagian mana itu kan? Setelah saudara terima di TU kan, saudara cukup arahkan saja. Siapa yang bagaimana sampai saudara itu? Apa perlumu? Apa keperluanmu? Kan cuma mau cari tahu. Apa gunanya? Gitu. Apa gunanya saudara mencari tahu itu? Atau ada yang menyuruh meminta tolong saudara? Apa? Minta tolong kan biasa. Ya, jawablah. Nggak ada Pak. Cuma saya ingin tahu bahwa saya mau masukin berkas balik nama itu aja. Iya, kalau begitu siapa yang minta memasukkan surat balik nama, dokumen balik nama itu kepada saudara? Pak Sukamto itu. Pak Sukamto, ada nggak dia itu bahwa untuk supaya tolong dong dicek dong, ada masalah nggak dalam buku tanah ini? Sebenarnya berkas itu udah di tangan saya. Saya lihat sekali lagi di buku tanah itu. Iya, apa gunanya itu bagi saudara? Apa gunanya? Untuk memperlancar berkas balik nama itu Pak. Iya, apa perlu di situ? Apa kewenanganmu untuk memperlancar? Kan bukan saudara yang memperlancar, saudaranya. Tugasmu sebagai TU apa coba? Job description-nya coba. Pertama, penerima apa? Tugas saudara deh sebagai tata usaha kan waktu itu Pengukuran di front office, di pengukuran. 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 Tugas saudara apa? Menerima berkas pengukuran Pak. Terus setelah itu Langsung ya itu bikin surat perintah setor, langsung saya serahkan ke pemohon, langsung saya suruh store ke negara. yang melakukan pengecekan setelah dari saudara mengecekkan ada masalah atau tidak di buku tanah itu, siapa yang punya kewenangan di bagian di BPN itu kabupaten? Sebenarnya pemohon, notaris sama pengawas ruangan di situ Pak. Siapa namanya? Ya Firman itu. Firman itu. Jadi SOP-nya seperti itu. Ya. SOP-nya, prosedurnya seperti itu ya. Paling kalau yang berani itu Pak Firman yang menguasai ruangan itu Pak Firman. Iya, ya prosedur resminya bagaimana yang pengen kita tahu, kan nggak ada kewenangan saudara kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa, saya ini mau melihat keluarga sertifikat saya, bagaimana prosedurnya? Coba saudara jelaskan. Kalau itu harus bikin pengecekan online Pak. Iya, pengecekan. Oh, cuma pengecekan online, nggak bisa manual. Sekarang udah nggak bisa Pak.
Dulu yang saya tanyakan Dulu bisa Pak? bisa. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengecek misalnya sertifikat saya mau mengecek manual gitu kan? Ya. Bagaimana prosedurnya? Ajukan permohonan kali dulu atau apa? Bikin permohonan, Terus? melampirkan sertifikat aslinya. Lampirkan sertifikat aslinya. Baru masuk ke mana itu surat-surat itu yang permohonan saya itu Langsung bisa? ke Firman, Pak. Hah? Langsung ke Firman. Ke Firman. Ke firman. Ya. Nggak ada misalnya disposisi kepala kantor pertanahan dulu. Kalau pengecekan ya Pak. Kalau pengecekan enggak, ya. Yang jelas ketika berkas dimasukkan kepada saudara itu datang Pak Sukamto yang mengantarkannya. Iya. Saudara langsung percaya bahwa kok saudara yang bawa ini, yang bawa dokumen ini, kan ini atas nama Sumita Chandra dalam sertifikat ini. Kok saudara yang antar, siapa saudara ini? Bagaimana sampai saudara bisa percaya bahwa ini Sukamto gitu? Dia tunjukkan apa? Pak Sukamto kan datang ke saya sendiri, Pak. Iya, sama siapa lagi? Ya. Sama siapa? Sukamto siapa lagi? Pak Sukamto aja Pak yang ke saya. Nah, iya, bagaimana kan saudara tahu? Kan belum kenal Sukamto. Saya udah kenal lama, Pak. Oh, sudah kenal lama, iya. Lama, Pak. Ah? Dari sebelum kemarin sudah kenal saya. Baik. Tapi saudara tahu bahwa dia diperintah oleh terdakwa apa yang dia tunjukkan kepada saudara sehingga saudara percaya, atau nggak periksa apa-apa lagi, langsung percaya aja karena udah kenal. Di situ ada kuasanya. Ada surat kuasa. Ditunjukkan itu surat kuasa. Iya. Oke. Saya mau tanya pengalaman saudara nih. Buku tanah itu, misalnya ada sengketa atau penyitaan lah oleh pengadilan dalam perkara perdata misalnya. Kalau kita nggak lapor ke BPN, bisakah BPN mengetahui bahwa perkara tanah ini dalam buku tanah yang pertama bersih ada perkaranya di luar? Bisa nggak BPN tahu kalau tanpa kita laporkan? Kalau memang kalau nggak dicatat itu ya nggak ketahuan Pak. Kalau nggak dilaporkan, ya nggak ketahuan dong. Begitu kan? Oh. Terus, apakah setiap peristiwa atas bidang tanah itu, ya, harus dilaporkan ke BPN supaya dicatatkan dalam buku tanah? Atau BPN yang maaf karena punya intelijennya, mengetahui sendiri ada peristiwa datang catat? Atau bagaimana? Harus dilaporkan atau memang diketahui sendiri? Harus masukin surat Pak. Harus masukin surat ke dalam warga, baru itu Harus dicatatkan ya. masukin surat melalui agenda depan resmi. Nanti di posisi dari itu larinya ke subsidi. Baik. Seingat saudara, saudara pernah dengar atau dimasukkan surat ada putusan perdata, putusan pidana atas tanah ini? Nggak tahu Pak. Hah? Nggak. Kan tadi udah cek bahwa kosong catatannya. Warga kan kosong dicek oleh firman. Ya kan? Itu waktu sebelum itu kita juga tahu ya. Hah? Waktu saya lihat itu versi apa? Iya, pada waktu itu pernah nggak selama saudara bertugas sampai pensiun di bulan September itu, ada nggak pernah disampaikan kepada saudara oleh Sukamto lah? Oke, saya tanya dulu. Selain Sukamto, saudara pernah bertemu terdakwa ini, Pak Charlie ini? Tidak. Haji bisa? Pakai mic dong. Enggak. Enggak, pakai mic maksudnya gitu. Kelana dia, enggak pernah, enggak pernah. Sama Sukamto ya. Oke. Saudara pada waktu bertemu itu kan, mereka ada nggak menceritakan bahwa ini ada pidananya, ada putusan perdatanya? Pernah nggak mereka cerita itu kepada saudara, seingat saudara? Nggak pernah. Nggak pernah cerita. Kalau mereka cerita,
laporkan. Ini ada putusan nih, perdata nih. Ini ada putusan pidana nih, ya kan? Saudara atau BPM langsung menindaklanjuti dengan mencatat dalam warta, gitu? Ya kalau memang surat itu diunjukkan ke saya, pasti yang berbahas surat itu saya sudah masukin ke surat Masukkan ke warta. ke bagian umum, Pak. Iya, bagian umum, lalu itu kemudian akan dicatatkan pada akhirnya ya. Nanti larinya ke sengketa, Pak. Pernah tidak saudara ketika menerima dokumen dari Sukamto ada menerima lampiran 13? Ada. Ada menerima lampiran 14 atau tidak? Atau lupa? Kalau lampiran 14 ada. Hah? Ada lupa saya, Pak. Lupa. Nah, apa kalau lupa? Atau tidak ada lampiran 14-nya? Cuma tadi yang saya lihat lupa. Lupa. Lampiran 13 dan lampiran 14 itu wajib kan? Tadi saudara sudah sempat menjawabnya kan? Iya, iya. Itu berupa form ya, formulir ya. Formulir ya. Bapak sudah dalam bentuk form ya. Iya. Ya jawab dong, iya. Oh. Lalu kita yang isi sendiri ya. Iya. Oke. Itu bisa nggak diakses dari internet? Ya bisa. Diambil dari website misalnya, maaf, BPN Kabupaten. Buka tak? Oh ini formulir lampiran 13. Download, print. Bisa nggak seperti itu? Itu yang udah diisi atau yang masih kosong, Pak? Ya yang masih kosong. Banyak kan sekarang ini notaris pada bikin sendiri, Pak. Oh, notaris pada bikin sendiri. Ada yang nyetak sendiri. Saudara ingat nggak dokumen kan tadi saudara bilang ada sertifikatnya yang dimasukkan dalam lampiran 13 itu kan oleh Sukamto kan? Ada sertifikat, nomor 5, ada apa lagi tadi? BPHTB ada nggak? Ada, Pak. Ada. PPN, PPH ada nggak? Ada PBB. Nah, bahkan saudara katakan permohonan yang ada pada poin 5 ini salah ketik gitu ya? Ya kan itu tadi ya. Pengantar tadi. Hah? Yang pengantar tadi. Iya, ini. Ya. Ini lampiran 13 loh ini, Pak. Ini kan ada permohonan di bawah nih. Ini permohonan ini kan saudara bilang salah ketik ini kan, salah ini. Bukan permohonan yang surat pengantar ditunjukkan oleh penasihat hukum kan? Ya toh? Nah, selain ini ada lagi yang lain. Dokumen yang lain seingat saudara atau sudah lupa. Gak apa-apa juga kalau sudah lupa, udah lama juga. Apa? Ya apa? Ya sudah lupa atau ya apa? Surat-suratnya atau gimana, Pak? Lampirannya iya. Lampirannya SAM ada. SAM. Keterangan waris ada. Iya. KTP. PPH, PBB, oke, KTP tidak tercatat, memang nggak masalah. BPHTB ada. Apalagi yang saudara ingat? Ada apa jual beli misalnya? Surat UBR sama itu, Pak. KBRI itu. Apa? BRI itu. Oh, BNI. Iya, BNI. Oh, apalagi? Pajak, apalagi yaitu SPP toh, PBB kan? Nah, ada nggak lampiran 14 yang dimasukkan? Coba ingat, siapa tahu saya tanya ulang, mengapa? Karena dari saya ingatkan satu-satu, siapa tahu langsung teringat, ada atau tidak? Biasanya kalau ininya ada, Pak. Nah, gitu. Biasanya ada, tapi nggak tahu ya, lupa gitu ya. Biasanya kalau minta form di BPN, maaf, biasanya sudah dua lembar isinya. Kemudian saudara itu pernah tahu nggak bahwa ada surat keterangan dari kecamatan
bahwa AJB 202 itu tidak terdaftar atau terdaftar dengan identitas yang berbeda, bukan tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini. Pernah dengar nggak dari camat misalnya? Saya nggak dengar Pak. Nggak dengar. Sekiranya saksi ya. Saudara sudah lama kenal sama Pak Sukamto Pak ya? Ya, Sudah lama kenal sama Pak Sukamto lokalnya? udah. Sudah lama ya? Sering ya meminta bantuan saudara ya kalau masukkan berkah? Iya. Ya. Sebulan berapa kali kalau dia? Aduh, nggak ini Pak, nggak saya Pak. Sebulan mungkin sekali atau berapa kali? Paling berapa ini ngasih berapa gitu. Itu ya rutin ya? Iya. Kalau ini ya untuk penyelesaian balik nama untuk koas itu ya, kalau ulangan berapa minggu selesai balik nama puncaknya? Kalau tidak ada masalah berapa selesainya? Paling seminggu aja. Seminggu selesai. Kalau dulu seminggu jadi. Itu ya. Kalau sekarang kalau sertifikat lama itu lama. Oh, ada lamanya. Saudara kenal ya sama Pak Mati Pema? Kenal. Kenal ya. Pernah ketemu saudara kaitannya dengan bangunan dikasih ini ke saudara? Menemui di kantor atau lewat telepon atau lewat di warung kopi? Pernah ketemu? Ya kalau pernah ngobrol sama Mas Sukamto dan Pak Madi itu Oh, pernah. Tiga. sama Pak Haji Sama Pak Mandor? Pak Mandor. Oh, juga ngobrol ya? Itu manggil saya minta tolong dibantu untuk Mantan proses ya. rekaman. Kemarin tadi Pak Mandor katanya ngasih duit ke saudara. Ya. Betul, ngasih uang ya. Untuk kaitan dengan ini pengurusan ini. Pernah saudara terima di Pak Mandor? Saya memang jujur aja Pak. Nah, Pernah terima uang dari Pak Mandor. Pak Mandor bukan Pak Mandor Ya. Pelor ya. Pak Mandor Pelor. Bisa ya. Iya. Mandor Pelor ya. Saya kalau panggil Pak Mandor Pelor. Itu untuk biaya SPS Nah, sertifikat tanah. ini ya, di tempat itu ya. Jadi Iya. Pak, berapa saatnya? 40 atau berapa? 40 Juta. 40 juta. Karena Pak Mandor berarti kelas 1 juta, 132 juta kan gitu. Itu setorannya juga bisa Pak SPS-nya. Kalau dari Pak Mandor saudara enggak ya? Enggak ada. Ada kantor berarti. Kalau amplesnya berapa biaya untuk itu? Ya. Biaya untuk pengalian dari apa itu berapa Pak? Itu gede lah ya Pak. Cuma kita nggak bisa langsung bikin sendiri itu nggak bisa. Oh. Itu berkat masukin uang data komputer, nanti dihitung dari zona nilai tanah berapa itu baru keluar. Nah kalau 40 juta itu khusus untuk apa Pak? Untuk pembayaran BPH maupun enggak? Itu untuk pemasukan negara aja ya. Nanti pembayaran negara. nanti sisanya ya saya ulangi gaji Pak Mandor lagi. Oh nggak gitu ya. Cuma- Nah, saya sekali tadi ya cuma 40 juta ya. Iya, Ada iya. yang dikembalikan. Sebenarnya berkas ini saya ulangin semua semua. Udah pulangnya. Iya. Tapi ya ini nggak berhasil Pak ya. Enggak berhasil. Nggak berhasil. Toh yang uang sudah masuk keluar enggak? Ya. Kembalikan uang tidak? Yang uang yang sudah keluar tadi yang sudah terima kembalikan semua enggak ke Pak Saya Mandor? ulangi. Saya ulangi ke haji Bandar ini. semuanya, Iya. atau sudah tidak digunakan Iya, untuk beli karena- rokok, untuk beli minum. Karena dia bilangnya boleh pinjem ya. Saya ulangi. Uangnya dari pinjam itu ya. Jadi nggak berhasil itu Pak ya. Yes. Ini kan 40 juta itu ya, Bapak yang minta atau Pak Mandor yang ngasih ya? Dia yang ngasih Pak. Dia yang ngasih langsung. Suruh nitip saya pegang dulu Sebelum pegang itu ya, untuk urusan bisa jalan ya. pegang, bisa didapat baru bayarin. Kalau dari Pak Sukamto sudah nggak ada Pak? Untuk bayar notaris itu sudah tahu berapa? Dari uang itu untuk Pak notarisnya sendiri, untuk dikasih surat kuasa kan ada biaya juga. Kalau saya nggak tahu saya Nggak tahu dari ya. Pak Mandor. Kalau Pak Mandor yang ngurusi ya. Iya. Nah, saudara nggak pernah ngurusi Hamid, kenal sama Hamid nggak? Hamid kenal nggak saudara? Hamid. Hamid, nggak kenal Pak. Nggak kenal ya. Nggak kenal ya. Cukup Pak. Hukum ada lagi atau sudah cukup? Untuk penasihat hukum ada lagi atau sudah cukup?
Satu saja ya? Iya, satu saja. Boleh jadi 4. Iya, tadi karena kita tetap membuka kelebihan itu dengan catatan waktu. Siap. 5 menit ya, karena ini pengulangan ya. Siap. Oke, silakan. tadi karena yang mulia ada mempertanyakan kepada saksi terkait apakah formulir lampiran 13 itu bisa di-download atau tidak. Nah, khusus BPN Kabupaten Tangerang bisa di-download nggak itu, Bang, lampiran 13? Kalau lampiran 13 itu banyak Pak. Bisa. Itu Bisa banyak. nggak? Bisa di-download nggak dari internet? Tadi kan yang mulia sudah Oh, itu. sudah menanyakan. Kalau saya nggak pernah Nggak bisa diunduh nggak? Bisa diunduh? Bukan. Bisa nggak diunduh dari website? Oh, saya belum pernah, Pak. Saya nggak pernah main juga. Kita beri contoh saja, Pak. Jadi begini Pak Wahyono, saya butuh dengan lampiran 13. Saya buka internet, kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Cari lampiran 13, muncul dia, tek, formulir kosong. Kita print, bisa nggak seperti itu kita sendiri bukan Bapak. Ya kalau tahu itu. Atau nggak tahu begitu, sistem begitu nggak tahu saksi. Saya juga belum pernah. Nah itu ya jawabannya. Izin memperlihatkan yang mulia? Mana sih? Sekaligus Hak mengkonfirmasi. penuntut umum, hak penasihat hukum, kita boleh disini. Maaf, kita tunjukkan dulu ya. Oh, ini ditujukan ke kantor pertanahan website ya, kantor pertanahan Kabupaten Tangerang daftar F-form. Nah ini dia. Saya bisa lihat ya, coba formulir 13. Benar ya? Nah, klik biar klik. Nah ini Bapak ini mau ngambil gitu formulir kosong gitu, contoh nih, terbuka. Lalu Bapak ini ingin print. Jangan disentuh Pak ini. Tadi ada sentuh tangan yang mulia. Oh, sudah tangan saya ya, mohon. Saya pikir tangan saksi gitu. Nah, itu. Nah, klik. Nah, sekarang udah keluar. Nah, bisa di print kan? Ya. Bisa. Nah, coba ini difoto dulu oleh dia. Sudah itu. Namanya bertukar informasi sampai ke bawah. Kita buka semua. Ada kalimat ini. Iya. Kemudian coba ditujukan form lampiran kecocokan ke bawah. Lampiran 13. Ya, ada kalimat di bawah ini. Ada kalimat bahwa tanah yang dibuat tersebut tidak dalam keadaan sengketa. Oke. Ada nggak kalimat itu dalam form itu? Form yang begini Pak. Di yang begitu di internet ada kalimat itu. Di hard copy-nya, Bapak, di kertasnya yang ada di kantor yang ditaruh di map kalau ada orang minta. Coba. Ini sini. Lampiran 13. Nah, ini. Ini yang ada di kantor atau punya Bapak ini? Ini dari kantor. Dari kantor. Kapan Bapak ambil ini? Udah lama, itu dia jawabannya. Soal ada perbedaan, silahkan dinilai masing-masing gitu. Ya. Ada yang mengatakan itu bukan lampiran 13. Udah tidak. Masing-masing punya hak menilai. Ada yang lampiran 13, ada isi situ tidak ada dalam sengketa sama dengan di sini, ya sudah itu silakan dinilai. Kalau lampiran 13 itu ada dua, Pak. Untuk pengukuran sama balik nama itu beda. Pakai mic. Kalau lampiran 13 itu ada dua macam. Untuk pengukuran sama untuk peralihan, hipotek, sama royal itu. Sini, Bapak. Ini lampiran 13. Ya.
ini kan untuk keperluan semua ini. Iya. Apa bedanya? Yang mana yang beda? Kalau pengukuran agak beda, Pak. Ini apa ini? Ini untuk apa? Ini untuk permohonan juga. Iya, ini balik nama atau apa? Untuk balik nama, hak Iya, ini kan nama Iya. ini. Maksud Bapak ada dua macam lampiran 13 Iya. mana ini? Kalau pengukuran ini cuma ini aja kosong. Hah? Nggak ada tanda tangan ini. Nggak ada kalimat ini kalau Nggak ada. pengukuran. Oh gitu. Oh, jadi ada dua macam gitu. Oke. Saudara mau bapak cuma ketiga. Iya sudah Bapak. Jadi kalimat yang dibawa, konsideran yang dibawa itu bahwa tanah yang dimohonkan tersebut tidak dalam keadaan sengketa, itu kalau dari dalam pengukuran tidak ada menurut saudara. Tapi kalau balik nama semua yang ada ini ada kalimat ini. Oke. Silakan. Lanjut. Ada lagi? Ini tadi kan saksi sendiri yang bawa ya. Ya. Nah, tadi diperlihatkan di hadapan yang mulia. Artinya form inilah yang banyak juga digunakan di kantor saksi sebelumnya. Sekarang digunakan. Iya, tadi kan kita juga udah lihat di website. Udah jelas bahwa memang ada redaksi ini ya. Artinya kalau ada yang mau mengajukan permohonan, Ya. Blanko ini memang sudah redaksionalnya ada seperti ini, bukan dibuat tersendiri oleh notaris atau siapa seperti Kan itu. udah ada, udah. Memang sudah ada. Udah dicetak di BPN, Pak. Sudah dicetak. Cukup yang mulia. Cukup? Iya, kami kembali. Ya, sebab masih ada 1 menit. Oke. Saya penasaran Pak Wahyono. Iya. Kok Haji Misan itu ya mandor pelor Ya. itu kok bisa tahu harga bayar sahnya itu 40 juta gitu? Saya juga Anda baru titipan saja. uang titipan aja, Pak. Titipan. Lalu 40 juta yang kau bayar ke kantor sebagai penerimaan negara berapa? Belum ke itu, Pak. Belum kehitung. Karena belum bisa dimasuki dalam komputer. Oh, Kan kalau berkas itu seandainya udah lengkap, udah bisa di SPS, itu udah lengkap. Nanti di komputer itu dimasukin, itu nih pakai nilai zona tanah. Jadi belum ada yang diberikan untuk negara. Belum. Kalau Belum. Bila udah masuk, udah resmi, baru bisa kita bayar. Kalau untuk negara tidak. Kalau untuk ngecek warga, buku tanah dari sini juga uangnya. Enggak. Oh, Enggak ada. pada saat dikembalikan ada tanda terima gitu. Wah, gitu. Tanda terima. Enggak. Oh. Kita saling percaya aja, Pak. Oh, saling percaya, nggak ada. Oke. Itu saya suruh itu ya segitu. Iya. Oh, biasa kalau menerima titipan. Saya kalau masalah apa namanya awam, Pak. Suruh itu. Pertanyaan saya sederhana. Bisa nggak seperti yang dilakukan oleh mandor pelor itu, nitip kepada saudara, nitip kepada yang lain, bisa nggak seperti itu? Ya sebenarnya kalau memang Haji Pelor itu mau setor nitipin si A itu ya, bisa juga. Bisa juga itu. Karena saya menerima berkas Pak Charlie, minta adik saya gitu bayarnya. Nggak usah. Terdakwa, apakah saudara menanggapi sekarang atau dalam pembelaan terkait saksi ini? Pembelaan yang mulia. Dalam pembelaan. Terima kasih Bapak sudah hadir di persidangan ini. Amin. Ya. Boleh meninggalkan ruang sidang. Ya, sudah. Awas jangan baiknya. Tahu aja di kursi. Ya. Tahu aja di kursi. Oke. Ya. Pulang kampung ya? Tunggu, dulu situ dulu. Kami tanya dulu Pak. Mau mencoba tangan dengan penuntut umum. Oh iya sudah, kalau majelis sudah ya. Masih ada saksi lagi atau sudah kita beralih ke ahli? Sebagaimana yang disampaikan kemarin. Iya, kami ahli. Ahli.
Ya, saya tanya rekannya, ya. Sesuai dengan waktu yang diberikan oleh majelis. Bukan waktu yang diberikan. Kemarin bilangnya 3. Diupayakan kita hari ini itu 3 saksi dan terakhir. Selasa kita ahli. Pertanyaan kami, sudah cukup saksinya penuntut umum? Itu yang mulia. Kami saksi sudah cukup. Tapi Ya. mungkin nanti datang hari Senin satu saksi atau 2 saksi lagi mohon izin. Jadi ini kita ada Siap. kita akan periksa ahli. Kan tadi bilang ahli sidang berikut kan? Oke. Jadi ahli dari penuntut umum. Baik, terima kasih. Ya, sudah nanti begini. Bila kemudian misalnya dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum ternyata masih ada yang kelupaan, waktu masih ada, kayak oke, sepanjang masih tahap pembuktian kan, nah, cuman kita harus batasi gitu dalam artian mengingat waktu penahanan yang menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi Selasa ahli kita periksa. Mohon izin yang mulia. Saya bersama. Nanti saya tanya Bapak. Baik, terima kasih yang mulia. Rasa ahli. Ahli ya, berapa orang rencana ahlinya? 1 dulu. Jangan 1 dulu. Rencana berapa ahli? Kalau di berita acara ini 2. 1. Oh, 1 aja. Oh iya. Baik, 1 ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada saksi lagi, bawa 1 orang gitu misalnya. Mengerti? Saya pikir 2. Kalau 2, lalu 1 ahli misalnya 6 jam. Jam 12 lah kita pulang, gitu kan? Nah, itu misalnya gitu ya. Nah, tapi ternyata cuma 1 ahlinya ya. Oke, jadi kita ya silakan kalau misalnya ada saksi, kita periksa dulu saksinya baru ahlinya hari itu. Ya, supaya di hari Selasa depan ini kita sudah bisa beralih ke pembuktian yang menguntungkan terdakwa. Nah, terkait dengan hal ini, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya ini menyampaikan hal lagi. Mohon izin yang mulia. Ini kan ada 2 orang saksi dari penuntut umum, yaitu Meti Rahmawati dan Amir, yang menurut kami perannya adalah cukup bisa untuk menjelaskan duduk perkara ini. Ya. Untuk oleh karenanya kami mohon agar bisa dihadirkan pada persidangan ini yang baik. Kami sampaikan kepada penuntut umum dan kami yakin juga sudah mendengarkannya ya. Itu ada permintaan dari penasihat hukum, mohon dihadirkan saksi Meti dan saksi Hamid. Namun hal itu berpulang pada pembuktian saudara penuntut umum. Ya, silakan apa boleh dikatakan. Baik, terima kasih Yang Mulia rekan penasihat hukum. Jadi pada hari ini kami sebenarnya saudara Hamid, saksi Hamid sudah kami panggil. Tapi Buskomen tidak bisa hadir. Ya. Yang tadi ada yang 2. Berikutnya nanti termasuk Meti juga. Berikutnya nanti kami berusaha juga memanggil saudara Ya. sama Hamid. Ya, yang jelas Selasa itu dimanfaatkanlah secara maksimal oleh penuntut umum, gitu ya. Sudah ditanggapi ya? Sudah, kami sudah nangkap info yang disampaikan oleh rekan penuntut umum. Ya, jadi selanjutnya silakan ya. Nanti juga penuntut umum diberi kesempatan juga, penasihat hukum juga diberi kesempatan yang sama. Di hari Selasa itu kita akan menuju pada jembatan yang berikutnya dengan jika ada pembuktian surat yang menguntungkan terdakwa di Selasa itu dapat diajukan. Dengan catatan jika masih ada bukti surat yang belum siap akan beri kesempatan berikut gitu, jangan khawatir. Oke, silakan. Ya, jadi Selasa itu sama tanggal 15 Juli tahun 2025 pembuktian penuntut umum, ahli atau ada saksi tambahan. Saya pikir ahli ada 2 di sini. Jadi kan saya 2 ahli, aku sama Yamin dalam berita acara, tapi nggak tahu ya. Oke, itu berpulang pada penuntut umum. Gitu ya. Mohon izin ya, kalau Ya. diberikan waktu tambahan. Ya, saya kita sidang lagi. Iya, Selasa tanggal 15. Sambil kita tetap melihat kan 15 itu saksi sama ahli. Bawa ke situ, bawa ke sini. Lalu bukti surat dari penasihat hukum terdakwa. Kemudian baik, paham. Iya, Selasa tanggal 15.
kita juga tidak akan berlaku mutlak-mutlakan dengan catatan mengacu pada waktu yang disiapkan untuk persidangan ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke? Ya. Jadi kalau mau panggil dua ahli, saksi Meti, saksi Hani, bawa ke sini, gitu. Ya kan? Itu juga kan yang dimintakan oleh penasihat hukum. Betul. Ditambah bukti surat dari penasihat hukum. Oke? Nah, bukan berarti tanggal 15 itu cuma itu aja bukti surat. Enggak. Sidang berikut juga kita masih beri kesempatan bukti surat, gitu ya. Oke. Jadi, mari terdakwa silakan. Cukup ya, penuntut umum ada yang mau disampaikan? Cukup, penasihat hukum cukup ya? Silakan. Mohon izin. Mohon info rekan penuntut umum, ahli yang akan dihadirkan siapa ya? Terima kasih majelis kami yang mulia. Jadi ahli yang akan kami panggil itu sesuai dengan yang ada di berkas. Majelis Tengah. Namanya ahli Dr. Agus sama ahli Profesor Yani yang ada dalam berkas. Kalau itu bisa majelis jawab. Kalau saksi nggak bisa. Ya. Soalnya mohon izin tadi kan rekan penuntut umum bilang satu ahli yang mau dihadirkan. Iya, iya. Ya, siapa itu? Itu aja. Ah ya. Jadi gini, kami majelis tengah ini. Tadi penuntut umum itu bermaksud begini. Mau mohon satu ahli, ya tambah saksi. Lalu masih minta waktu lagi, ahli lagi, tambah saksi. Ya, namun kita akan kumpul ke Selasa semua sambil kita melihat keadaan di Selasa itu dengan agenda tambahan bukti surat dari penasihat hukum. Begitu ya? Nah, jadi ahli siapa rencana? Atau dua-dua sekaligus? Dua-duanya aja. Dua-duanya akan diupayakan, gitu ya? Oke. Yang jelas hal yang sama itu akan berlaku bagi penasihat hukum. Oke? Cukup ya? Yang lain cukup juga ya? Saudara terdakwa punya pertanyaan dalam persidangan ini? Yang mau konfirmasi aja, batas waktu yang dimaksud itu 90 hari ya? Batas waktu penahanan. Ya bisa juga saudara berkesimpulan 90 hari gitu. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Oke, dan ya kita sementara melakukan perjalanan persidangan ini. Itu aja. Kami nggak bisa mengatakan atau menjelaskan hal-hal yang lebih daripada itu. Cukup? Ya, Cukup. Dengan demikian sidang hari ini selesai, sidang ditutup. Siap.